Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep lingkungan hidup. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui ya, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik untuk benda hidup dan lingkungan abiotik untuk benda mati. Contoh lingkungan biotik di sekolah. Biotik adalah makhluk hidup ya anak-anak, seperti teman sekolah, bapak ibu guru, tumbuhan dan hewan di sekolah. Nah, kalau lingkungan abiotik atau benda mati, contohnya ada udara, meja, kursi, papan tulis, dan juga gedung sekolah. Anak-anak, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Seringkali, lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Jenis-jenis lingkungan hidup. Anak-anak, lingkungan hidup dibagi menjadi dua ya, yaitu alamiah dan buatan. Lingkungan hidup alamiah yaitu lingkungan hidup yang telah ada di alam tanpa campur tangan manusia, terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Ingat ya, abiotik untuk komponen benda mati dan biotik untuk keseluruhan makhluk hidup. Lingkungan hidup buatan atau binaan, artinya manusia turut ikut campur dalam pembangunan lingkungan binaan. Terdiri dari bangunan maupun bukan bangunan yang diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Contohnya, ruang terbuka, perumahan, dan fasilitas umum. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkungan hidup. Nah, unsur-unsur lingkungan hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur hayati atau biotik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Dan yang ketiga, unsur fisik atau abiotik. Yang pertama, unsur hayati atau biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Secara umum, unsur biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Anak-anak, produsen merupakan penghasil. Semua tumbuhan hijau disebut produsen. Contohnya, tanaman padi, tanaman pisang, dan ketela pohon. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya konsumen yaitu hewan dan manusia. Selanjutnya yaitu pengurai atau perombak. Biasa kita sebut dengan decomposer. Adalah organisme yang mampu menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contohnya yaitu bakteri dan juga jamur.
Saat kita berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Nah, kalau kita di dalam ruang kelas, maka lingkungan hayatinya adalah teman-teman atau sesama manusia. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya yaitu kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Unsur yang ketiga yaitu unsur fisik atau abiotik, adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya tanah, air, dan udara. Fungsinya yaitu sebagai media untuk berlangsungnya kehidupan. Anak-anak, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Artinya, lingkungan yang bebas dari sampah, lingkungan yang bebas dari kotoran, dan lingkungan yang bebas dari coret-coretan di dinding. Lalu, apa ya kira-kira manfaat lingkungan bersih? Nah, ada banyak sekali keuntungan atau manfaat jika kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Baik anak-anak, sekian dulu ya belajar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.